Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Sekali lagi saya ingatkan kepada teman-teman mungkin yang secara fisik lagi sakit ataupun kurang sehat, boleh silakan izin meninggalkan kelas kalau memang tidak memungkinkan untuk menyimak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Hari ini kita ketemu di pertemuan yang kedua dengan segala keterbatasan dan segala kondisi. Sekali lagi saya mengingatkan sebagai partner teman-teman sekalian, sebagai saudara teman-teman sekalian, tetap bersabar, tetap tetap tenang dan tetap jaga imun, tetap bahagia yang penting. Kalau saya diajarin guru saya pakai masker, terus jaga jarak plus bahagia. Guru saya bilang gitu, plus bahagia karena imun itu katanya akan muncul, akan maksimal dan bisa recovery diri kalau kita bahagia. Artinya bahagia bukan berarti menyepelekan, tapi kadang orang-orang sekitar saya, orang lingkungan saya menafsirkannya salah. Bahagia habis itu ya sudah, bahagia bebas keluar masuk tanpa protokol, habis itu ya bebas kayak biasanya, biar bahagia ya salah. Tapi nggak tahu, tapi kalau kita bareng-bareng menyikapi dan belajar belajar nerimo. Kalau saya menilainya, kita lagi diminta untuk nerimo jadi makhluk. Kamu diatur sama Allah itu disuruh tunduk. Kamu sakit ya kamu harus terima, kamu sehat ya harus terima. Kamu hidup di lingkungan yang mungkin kayak saya nih, lingkungan yang zona hitam bahkan ya harus terima. Kamu suruh pakai masker, sholat suruh berjarak, terus nggak boleh ini itu ya harus terima. Kayaknya memang kita sedang dipaksa untuk, artinya kalau kita dipaksa sama Allah itu bukan sesuatu yang ini ya, bukan sesuatu yang wah gitu. Itu biasa kayak, karena memang kita tugasnya menjalani takdir jadi makhluk. Jadi pokoknya intinya saya yuk mengajak kita semua saling menguatkan, sabar, dan ya pokoknya saling kontak deh kalau ada apa-apa, misalnya ada perlu sesuatu terkait kuliah ataupun terkait keadaan di rumah bagaimana, silahkan komunikasi. Intinya kita kan udah kayak saudara, udah ketemu sekian tahun di kelas terus bareng-bareng. Ya mudah-mudahan satu sama lain bisa saling merasakan dan bisa saling mendoakan. Itu aja. Oke, kita masuk ke ini sekedar teori aja. Nanti habis ini saya coba buka Adobe Premiere Pro, itu nanti aplikasi buat editing video. Nah, nanti di dalamnya kita akan coba belajar untuk ngelola atau untuk ngedit video, terus kemudian teks ya, terus nanti ada audio juga, itu di dalamnya ada komplit semua. Nah, itu saya memang belum pelajarin secara banyak di Camtasia, mungkin yang kemarin Mas Roni usulkan, tapi saya coba menghadirkan Premiere Pro yang portable, artinya nggak harus diinstal, cukup ditaruh di directory kemudian dibuka. Nah, sebenarnya nanti gini, nanti Mas Roni andai kata nggak mampu di laptopnya, boleh diikuti pakai Camtasia nggak apa-apa. Nantinya yang kita bahas itu bukan toolsnya, tapi bagaimana cara mengkombinasi elemen-elemen multimedia, entah itu video, entah itu musik, audio, ataupun teks. Bagaimana menyusun komposisi teks, warna foreground ataupun background, terus kemudian bagaimana mengatur penyelarasan audio yang sesuai dengan gambar, ataupun bahkan audio yang mengganggu ataupun tidak mengganggu suara utama. Nah, itu saya kira ranah-ranah yang bisa diaplikasikan oleh macam-macam ini ya, tools editing ya. Jadi mungkin nanti
kalau ternyata kita pakai Premiere Pro, saya mempersilahkan teman-teman kalau memang enjoy dengan ada Camtasia ataupun KineMaster atau apa dari Android, boleh, tidak apa-apa. Tapi yang jelas tekniknya atau komposisinya yang akan kita pelajari harus benar-benar diterapkan ke dalam komposisi yang teman-teman susun. Misal contoh nanti Mas Roni pakai Camtasia atau Pak Hendra misalnya pakai tools lain, tidak apa-apa. Tapi yang perlu kita lihat ataupun yang kita pelajarin bukan apa toolsnya, tapi bagaimana meletakkan sebuah teks dengan warna tertentu, gradasinya sekian, ditumpuk ke dalam warna apa, ataupun sebaliknya. Nanti kita juga akan bahas nih di dalam slide ini ada beberapa contoh teks yang diaplikasikan kurang sebagaimana mestinya, kayak contoh teks warna hitam diaplikasikan ke dalam background yang warnanya gelap. Nah, itu hanya teknik. Nah, nantinya operasionalnya monggo silakan teman-teman mau pakai tools apa. Tapi ketika teman-teman pakai tools lain tapi nyusun warnanya itu gradasinya nggak sesuai atau nggak enak di mata, nah itu jadi objek penilaian di multimedia. Tapi sebenarnya sekali lagi bukan tentang toolsnya apa. Tapi mudah-mudahan Premiere Pro yang yang portable mudah-mudahan membantu ya. Mudah-mudahan bisa di-download dan dibuka. Karena memang kalau yang installan agak berat, kecuali kalau kayak Bu Devi tadi udah ada di laptopnya, mungkin laptopnya speknya agak tinggi, tidak ada masalah. Oke, sekedar review aja yang pertemuan lalu. Multimedia itu merupakan kombinasi dari teks, ya, grafis, suara, animasi, dan video. Nah, sekarang nanti hari ini kita coba belajar terkait dengan teks, tapi kita juga akan menyinggung beberapa hal tentang penempatan warna di dalam sebuah flyer ataupun billboard. Nah, nanti itu bukan berarti nanti kita akan desain, bukan. Tapi nanti kalau teman-teman bikin sebuah project ataupun video yang multimedia, terkait dengan multimedia, teman-teman atau saya sendiri juga akan tahu warna apa sih bagusnya. Warna merah misalnya contoh dikombinasikan dengan warna apa bagusnya. Kalau merah dikombinasikan dengan biru, nggak bagus kan? Aneh, dibayangkan aneh. Nah, itu nilai-nilai itu yang harus kita pelajari sebenarnya di multimedia. Contoh ada tulisan warnanya hijau, dikombinasikan dengan warna kuning, backgroundnya kuning, tulisannya hijau, aneh juga. Tapi kalau biasanya yang paling sering warna gelap, depannya foregroundnya terang, sebaliknya backgroundnya terang, foregroundnya gelap. Ya kalau kuning sama hijau, background foreground sama-sama terang. Jadi kalau dilihat seperti, mohon maaf kalau saya bilang agak norak gitu loh. Jadi kalau warna, coba dibayangkan, teman-teman bayangkan backgroundnya hitam atau semi atau misalnya abu-abu gelap, foregroundnya putih. Nah itu masih enak dibaca. Atau sebaliknya billboard besar, backgroundnya putih, tulisannya hitam atau abu-abu tapi bisa dibaca. Nah itu enak banget. Warna yang sederhana, kombinasi warna sederhana tapi tidak mengganggu pandangan. Mungkin itu nanti yang akan kita coba buka ya, ulas ya. Nah nanti di Premiere juga bisa kok teman-teman mau bikin teks, mau melihat sejauh mana sih kepantasan dari gradasi warna ataupun kombinasi warna dari foreground ke sama background. Kalau foreground itu yang di depan, misalnya contoh ada teks ABC gitu. Warna dari huruf itu sendiri itu foreground, kemudian di belakangnya, latar belakangnya itu background, kalau teman-teman tahu. Terus kemudian ada dua tipe multimedia statis sama multimedia dinamis yang kemarin kita pelajari. Statis itu yang sifatnya satu arah, video, billboard, terus kemudian flyer, poster, ataupun media cetak, itu statis. Multimedia dinamis ya, salah satunya kayak kita ini sedang kita pakai, ya ini salah satu dari fitur multimedia. Kita bisa ada komunikasi dua arah, terus kemudian saya bisa menampilkan slide,
teman-teman juga mungkin bisa menampilkan slide dari sana, itu 2 arah. Kemudian secara umum multimedia digunakan pada bisnis, ya, bisnis, pendidikan, fasilitas umum, rumah sakit, penelitian, entertain. Ya, ini yang minggu lalu. Tempat tinggal dan lain sebagainya. Teman-teman mungkin sudah punya TV kabel yang di dalamnya ada film macam-macam, itu sudah banyak multimedia lah di situ. Ya. VR, virtual reality adalah bagian dari multimedia. Ya, jadi jangan pisahkan antara ini tadi, teks, grafis, suara, animasi. Sebentar. Oke, jangan dipisahkan antara elemen ini dengan VR. Karena VR juga masuk ke bagian multimedia. Terus ada 3 tahap multimedia, itu ada pre-production, production, and post-production. Oke, ini pertemuan minggu lalu ya kurang lebihnya seperti ini. Kemudian ini kita mulai masuk ke introduction text ya. Teks di sini meliputi karakter, ada karakter, simbol, menyampaikan pesan. Jadi kalau kita ngetik Assalamualaikum bla bla bla, mohon maaf ini WhatsApp ke saya biasanya, itu namanya karakter huruf, terus kemudian kata. Nah, simbol bisa jadi kayak buka kurung, tutup kurung. Nah, itu dibedakan. Nama-nama karakter sama simbol dibedakan. Teks dapat dibaca pada ini koran ya, pasti majalah, pamflet, papan reklame, buku sama website dan lain-lain. Ya, pokoknya yang kita baca, kita lihat di media itu ya itu teks lah. Pada multimedia umumnya dikomunikasikan dengan beberapa unsur multimedia. Umumnya pada multimedia, kalau misalnya hanya papan informasi aja ya berarti cuma tulisan aja. Tapi kalau sudah masuk ke billboard, pamflet, itu dikombinasikan biasanya sama grafis, gambar, ya kan. Kalau misalnya di Videotron ya pakai audio sama video, nah itu sudah masuk multimedia. Bahkan kalau kita lihat ada billboard suatu produk di jalanan, kalau memang itu ada tulisan, ada gambar macam-macam, ada grafis atau ada desain yang menarik, itu sudah masuk ke multimedia. Teks merupakan komponen penting pada multimedia dan juga sebagai sumber penting dalam merepresentasikan informasi untuk jangkauan yang lebih luas. Kalau dari poin ini, secara harfiahnya, hakikatnya kita menyampaikan sesuatu lewat tulisan. Tapi kalau tulisan kita tidak bisa menginformasikan sesuatu kepada orang lain, berarti fungsi teks sendiri itu bisa dibilang gagal. Kayak kita contoh, ada WhatsApp ke saya, Pak, hari ini ada tugas nggak? Sudah gitu toh. Padahal dia mau bilang, Pak, hari ini saya nggak masuk. Mungkin ada tugas, Pak, untuk saya. Tapi WhatsApp-nya cuman, Pak, hari ini ada tugas nggak? Apa saya akan mengerti seketika kalau ada mahasiswa yang mau nggak masuk tapi minta tugas? Kan enggak. Ya, artinya ketika bermain teks, harus benar-benar tahu tata bahasa yang baik dan bagaimana cara menyampaikan informasi. Makanya sekarang banyak banget orang berantem, banyak banget orang saling cemooh, bahkan saling benci hanya dari teks, hanya dari tulisan. Ya, karena interpretasi masing-masing pembaca atau yang diserap itu berbeda berdasarkan latar belakang atau pendidikan ataupun wawasan. Setiap orang berbeda. Tapi pada akhirnya semua orang sekarang sangat-sangat enjoy kalau berbagi informasi sekedar menegur atau apa lewat teks. Ya, yang sangat disayangkan itu dewasa ini sangat-sangat mudah orang memberikan suatu informasi atau menerima informasi lewat teks. Pada akhirnya
fungsi atau secara harfiah teks ini sendiri sedikit melenceng, ya. Walaupun memang informasinya tersampaikan, tapi kadang informasinya nggak valid ataupun provokatif atau informasi yang sifatnya memberikan ujaran kebencian dan lain sebagainya, sangat disayangkan. Ya, makanya kita benar-benar harus hati-hati nih di zaman-zaman sekarang. Sudah mulai ya media banyak, yang nge-share juga asalan, siapa aja boleh, dan yang di-share juga macam-macam. Oke, nah ini contoh yang barusan saya bilang. Ini billboard. Ini mungkin salah satu merek, salah satu ini ya, salah satu ya sudahlah, nggak usah saya sebut. Tapi yang Ada jelas, slide-nya, Pak. hah? Ini Bapak nampilin slide nggak ini sekarang? Astagfirullah, saya belum nampilin dari tadi ya? Belum, Pak. Oh iya, itu makasih. Pak, belum Pak. Nggak pada ngingetin. Maka saya bingung, Pak. Kira memang ada slide, Pak. Nggak pada ngingetin. Sebentar. Sorry. Iya Pak, siap. Nah ini, udah kelihatan? Ya. Ini bahasa yang Sudah, kemarin Pak. apa ya? Sudah, Pak. Ini baru kelihatan. Oke, Pak. Billboard ya? Ya, Pak. Ya. Sorry. Nah ini tadi yang saya bicarakan ini teman-teman. Multimedia, kombinasi dari teks, kemudian dua tipe multimedia secara umum, punya rumah sakit, kemudian entertain, tempat tinggal teman-teman, virtual reality, ada pre-production, production, and post-production. Kurang lebihnya tadi saya ngomongin itu. Terus ada teks meliputi karakter, simbol, teks dapat dibaca di koran, majalah, pamflet, reklame, buku, website. Kemudian teks multimedia biasanya dikomunikasikan dengan audio, video, grafis, gambar, dan sebagainya. Ya, teks merupakan komponen penting multimedia ini yang barusan saya sampaikan. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini yang barusan saya bilang. Nyaman nggak teman-teman ngelihat billboard ini? Nyaman lihat gambarnya, Pak. Tuh kan, udah saya tebak nih jawabannya pasti begitu. Nyaman, Pak, karena tulisannya terbaca dengan jelas, Pak. Wah, ini ilmiah sekali ya, Pak ya. Jawabannya ilmiah sekali, tapi saya belum tahu benar apa enggak. Itu nomor 2-nya, Pak. Nomor 1-nya tadi yang Pak Ikrar jawab, Pak. Oke, berarti apapun itu, mau Pak Hendra tertarik sama tulisannya, apa Pak Ikrar tertarik sama modelnya, intinya adalah tertarik kan. Ngelihatnya nggak bosen kan, nggak apa ya, saya ngomong kalau orang Jawa jeli itu nggak membosankan Pak. Ya. Jadi ngelihat seketika itu ternyata di billboard itu ada informasi. Rontok catching gitu kan maksudnya, Pak? Iya, catching Pak. Ya kan beda lagi mungkin kalau billboard itu isinya fotonya Pak Ikrar itu kayaknya rame kayaknya seberin situ mungkin. Jadi kan untuk promosi ini, Pak, promosi kolam renang badut atau apa kita cocok. Ya Allah. Ya. Sabar, Pak, sabar. Coba teman-teman bayangin, kalau di billboard ini misalnya tulisannya ini warnanya abu-abu. Terus ini warnanya merah. Ini warnanya hijau. Atau bahkan backgroundnya warnanya kuning. Cocok nggak? Bayangin aja. Kayaknya enggak ya. Tapi ternyata dengan warna yang simple, dengan background putih, foregroundnya ada ini orange, kemudian hitam, all semuanya, dengan pemilihan font yang standar, nggak neko-neko, ya. Terus kemudian fotonya dibikin secantik mungkin, walaupun aslinya kita nggak tahu, itu ternyata menarik. Seketika Pak Hendra tahu, oh ini iklan punyanya ini, ya, iklan punyanya ini. Ini karena dia fokus ke San Rontok, bla bla bla. Pada akhirnya Pak Hendra tertarik untuk datang ke si A, ya. Bukan berarti datangnya nanya, Bu, itu yang di billboard orangnya yang mana ya? Mau kenalan, enggak gitu kan? Artinya datang untuk menikmati atau menjadi konsumen dari si A itu sendiri.
Artinya ternyata pemilihan desain atau penempatan warna itu penting. Saya juga saya lupa nggak nyari contoh billboard yang jelek ya. Mungkin teman-teman nanti bisa lihat lah di Google. Pokoknya warna itu kalau kebanyakan warna, teks itu nggak satu warna ataupun fontnya gonta-ganti, spasinya nggak pas, ya nggak enak dibacanya. Kalau kayak gini, berkendara sepintas sekilas lewat aja sudah tahu. Sebentar. Kayaknya ada masalah sama ini ya. Oh, saya belum share sama audionya. Sebentar. Include audio computer sound. Aduh. Screen sip. Nah, oke. Kita lanjut. Kalau warna misal contoh ini warnanya hijau tadi atau kuning, baru di sini warnanya merah. Ya, memang ada tulisannya bisa dibaca, biasa aja tulisannya. Tapi bikin nggak mood ngelihatnya. Jadi seolah-olah kayak apa gitu, kayak nggak niat lah ya. Nah, ini sesuatu yang kita gunakan di tempat terbuka ini ya, otomatis kita harus memastikan bahwa setiap orang dapat melihat dengan font style dan ukuran yang sesuai. Ya, konsepnya itu. Also important to use text in consistent manner so that the billboard does not look text heavy and can be easily and quickly read by people. Ora ngerti artinya apa. Artinya ini tidak terlalu padat teksnya. Ya. Does not look text heavy and can be easily, gampang banget dibaca. Sekali jret udah tahu artinya apa, rontok, alopecia areata, dermatologis. Nah, itu. Jadi di bagian sini di bold, mancing mata kita untuk melihat bahwa informasi yang mereka sebarkan, mereka konsistennya ke sini. Mereka treatmentnya fokusnya ke sini. Otomatis kita bisa memberikan informasi kepada pembaca bahwa si A ini bisa loh ngatasin ini. Nah, tanpa harus teksnya banyak, rontok biasa, atau alopecia areata. Alopecia areata adalah bla 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 bla. Wah, itu jelimet. Teksnya banyak, bacanya malas. Itu apa ya? Yang penting inilah. Yang penting pesan kita tersampaikan. Jadi mannernya di sini. Mannernya untuk membuat satu billboard ini modelnya begini. Kurang lebih seperti itu. Kebetulan ini yang bagus. Bukan berarti karena produknya, tapi kebetulan ini yang bagus. Oke, nah ini ada lagi. Opener 30 kaloris ya. Jadi ya punyanya si M untuk istilahnya untuk mampir lah, kita mau ke dalam, kita tertarik untuk, kalau kita lapar kita ngeliat ini jadi tertarik. Sekarang saya coba saya akan geser, kita lihat ya, kita simulasikan aja. Ini warnanya merah nih teman-teman. Kalau kita ganti teksnya warnanya kuning misal, warna kuning, apalah tulisannya mampir yuk gitu, terserah lah. Nah, saya nggak mau sama deh. Ini kita bukan lihat gradasinya, kita fokus ke warnanya, gradasi warnanya. Kita lihat, meskipun memang banyak, foreground dan backgroundnya masuk merah dan putih,
kita lihat dulu penggunaan font. Apa gini menarik? Apakah ini menarik? Apakah ini menarik? Saya rasa kalau kita rubah pakai yang beginian, nggak menarik. Kayaknya aneh. Sebentar ya. Format bentar. Aneh. Tulisannya kok nggak profesional banget gitu loh, nggak niat. Nah, ini ternyata pemilihan font ini sangat-sangat pengaruh, teman-teman. Jadi dari mood pembaca ataupun bahkan si penerima pesan kayaknya menyimpan satu pertanyaan tersendiri. Coba kalau ini, aneh juga. Karena di bawah udah pakai tulisan standar. Sekarang kita coba ini, masih mending lah. Mending, agak mending. Jadi sebenarnya normal, biasa aja. Nggak terlalu rame, nggak terlalu heavy tadi bilang teksnya. Dan nggak terlalu sangar ataupun terlalu neko-neko. Gini juga ya oke. Bisa dibilang yang standar-standar. Kalau untuk iklan simple ini juga oke. Tapi sekarang kita lihat kalau mampir riuknya ini warnanya adalah hijau misal. Aduh, enggak banget. Dilihat malas ya ngelihatnya ya. Kok seperti desain yang asal-asalan. Nah, sekarang kita rubah lagi gradasi warnanya. Warnanya dirubah lagi jadi kuning. Kayaknya kalau saya lihat sedikit mending ya. Mending, sedikit mending lah. Karena memang di sini si gambarnya cahayanya dia banyak ngambil warna yellow, sama di sini ada M. Jadi sebenarnya kayak gitu, itu nggak ada teori yang baku teman-teman. Tapi multimedia ini kebanyakan teori kepantasan, ya, kepantasan. Jadi nanti teman-teman akan belajar kode warna, bisa jadi dulu pernah belajar ataupun paham atau hafal bahkan. Nah itu secara kepantasan itu multimedia itu bisa lahir atau bisa dimiliki dari latihan, bukan dari teori. Karena kalau teori semua orang punya selera. Bahkan teori yang kita pelajari aja belum tentu disetujui oleh semua mahasiswa ataupun semua member. Karena semua orang punya pandangan sendiri-sendiri terkait dengan keindahan. Kita ngelihat pantas apa enggaknya. Kalau menurut saya kayak gini pantas, sah-sah aja. Saya melihat bagus kok, tapi mungkin Pak Hendra bilang Pak ini jelek, nggak kelihatan loh. Ini oke kok, saya bisa lihat kok. Warnanya juga oke. Ada warna hijau, di sini ada putih, ada. Kalau menurut saya oke. Tapi menurut mungkin Pak Hendra tadi nggak oke, mendingan warna kuning atau enggak putih. Supaya bisa terlihat foreground dan background jelas terpisah, jelas gradasinya sudah jelas benar-benar ndak nyaru atau ya terpisah lah. Kita bisa baca tulisan dengan baik dan kita tahu maksudnya apa. Mampir yuk 300 kaloris. Nanti kita diminta untuk mampir kalau kita butuh 300 kaloris. Kalau kita lapar, cukup 300 kaloris yang akan kita masukkan ke dalam tubuh dengan kita mampir ke M ini. Ya. Jadi sebenarnya teori persepsi sih ya, saya bilang multimedia itu lebih ke selera. Tapi ketika ada juga mungkin orang yang memiliki selera yang tidak umum di mata masyarakat. Ya, misalnya contoh ya tadi kayak saya punya selera nggak umum misal. Saya bilang ini bagus. Mungkin ya, saya rasa mungkin teman-teman satu kelas menyatakan bahwa ini jelek. Berarti saya punya memang selera yang aneh gitu loh. Artinya ketika teman-teman menemukan orang-orang seperti itu ataupun yang memiliki selera yang beda, ya nantinya juga tidak bisa dipaksakan dengan teori ataupun permasalahan-permasalahan yang ada di akademik, nggak bisa. Kita pelajari multimedia nantinya
Saya yakin deh, misalnya teman-teman bikin project, walaupun setelah pelajaran multimedia, kita bareng-bareng satu kelas selama 1 semester, endingnya nanti beda. Saya yakin. Mungkin ada yang ngerasa lebih pantas ini warnanya hijau, ada yang pantas merasa warnanya merah, ataupun yang merasa pantas warnanya hitam. Itu beda-beda. Oke, itu sedikit aja. Kemudian, oke, kita punya sedikit video. Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Teman-teman, kali ini kita kembali ke sesi Q&A ya, dimana kali ini aku menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi Pujiastuti tentang gimana sih cara pemilihan font dan supaya tipografi itu enak dilihat katanya. Oke, jadi aku mau membahas tentang pairing fonts ya, atau mengkombinasikan font. Jadi misalnya font ini cocoknya dikombinasikan dengan font apa supaya tipografinya perpaduannya itu terlihat enak, baik itu di logo, baik itu di UI UX ya, desain mobile apps, desain website, dan project desain apapun. Yang harus kalian ketahui adalah bagaimana cara pairing fontsnya atau mengkombinasikan fontnya gimana sih. Oke, jadi langsung aja kita bahas, check this out. Nah, sebelum kita membahas tentang font pairing, kita harus tahu dulu istilah-istilah yang berhubungan dengan font. Pertama, typeface. Typeface adalah desain, bentuk, tampilan dari sebuah tulisan. Seperti desain tulisan yang sedang kalian lihat di layar ini. Nah, ini kan nggak semua ya. Ini adalah Semua bagus, typeface. nggak semua cocok. Kedua, font. Nggak semua sesuai dengan keadaan. Font adalah kumpulan style tulisan yang Makanya di sini ada. dibahas nih tentang font. Font itu end produknya ya, yang bisa di-download. Seperti font Playfair Regular, Playfair Idyllic, dan lain sebagainya. Silakan lihat perbandingannya di layar ini. Pada bagian kiri kita melihat sebuah typeface Playfair, bentuk tulisan Playfair. Pada bagian kanan kita melihat jenis font yang berbeda-beda, mulai dari Playfair Regular, Playfair Idyllic, dan lain sebagainya. Itu adalah font. Ketiga, serif, di mana pada sebuah typeface terdapat sedikit cabang yang menggantung. Banyak teks. Berarti teman-teman sudah tahu yang kalian lihat saat ini, atau di layar smartphone kalian. Kelima, slab serif. Jenis font ini terlihat seperti serif, namun stylenya lebih ngeblok atau kaku dan lebih tebal. Keenam, script. Jenis tulisan ini yang setiap hurufnya tersambung satu sama lainnya, sama seperti tulisan tangan halus kasar ya. Dan terakhir tentang type hierarchy. Hierarki tulisan adalah urutan besar kecilnya tulisan di dalam sebuah dokumen. Ini sebenarnya termasuk kepantasan juga. Kayak saya bikin slide misalnya, atau teman-teman bikin slide. Selalu ada header, selalu ada body text. Coba dibayangkan kalau misalnya ternyata kita bikin teks atau bikin slide isinya teks semua. Jadi nggak ada judul, ya, nggak ada judul, cuman ada ini tok, body text tok, ya. Dia dari atas body text bahwa ini contoh judul. Contoh judul ini dibuat body text. Coba bayangin gimana isinya. Malas ngeliatnya. Memang tulisannya ada, tapi tidak menarik mata. Tapi kalau ini, header ada di atas, kemudian isinya apa. Jadi kita secara seketika itu, kita tahu kita mau bahas apa. Yaitu dimension di judul. Di dalam contoh ini, kalian bisa melihat dengan jelas bahwa judul atau heading akan lebih menonjol, sedangkan teks bodinya dengan teks lebih kecil lagi. Dan besar kecil jenis tulisan ini harus konsisten di semua desain kita ya, baik di UI UX, print design, atau project desain apapun yang sedang kita kerjakan. Mari kita mulai cara memadu padankan font di dalam desain. Tips nomor 1, gunakan variasi dari satu font. Kita lihat contohnya di layar. Ini ada perpaduan font Playfair namun dengan beda style dan ukuran. Perpaduan ini cukup membuat kontras antara heading dan teks bodinya.
sehingga perpaduan ini terlihat bagus dan cocok satu sama lain. Tips nomor 2, perpaduan font harus kontras, jangan bertabrakan. Pada contoh ini, di mana heading dan body menggunakan dua font yang berbeda, namun keduanya mempunyai style yang sama, Aneh ya, yaitu lihatnya ya. sans serif, block, tebal, dan mencolok. Perpaduan ini kurang enak dilihat ya. Nggak enak. Dan aturan ini juga berlaku terhadap serif font yang kedua stylenya terlihat sama. Dan selain itu juga, bila perpaduan dua font juga terlalu kontras, maka perpaduan kedua font tersebut juga kurang enak dilihat guys. Sehingga penting bagi kita desainer untuk menjaga keseimbangan antara dua font tersebut. Tips nomor 3, jangan gunakan lebih dari 3 jenis font. Jumlah Nah ini mungkin kayak misalnya kita bikin presentasi ataupun saya sendiri masih belajar, kita bareng-bareng belajar. Ketika kita lihat kepantasan kita bikin font ataupun nulis presentasi, ya banyak ada juga yang mungkin mau kreatif dah, yang di header font A, di subjudul fontnya B, nanti diisi fontnya C lagi, beda. 3 font yang berbeda, kayaknya agak nggak enak dilihatnya. Jadi mulai ini teman-teman mungkin mulai terbiasa melihat suatu keindahan, artinya melihat desain-desain yang cakep. Nanti insya Allah kedepannya kalau mau bikin desain atau bikin tulisan yang menarik, teman-teman sudah terbiasa untuk melihat yang bagus-bagus gitu. perpaduan yang optimal adalah 1-3 jenis font yang berbeda. Hindari untuk menggunakan terlalu banyak font yang digunakan dalam sebuah desain. Heavy text tadi, terlalu banyak banget teksnya, kita jadi gather kan. Tips nomor 4, ukur tinggi huruf X. Oke, ini agak sedikit unik guys. Font yang mempunyai ukuran huruf X yang hampir sama akan terlihat cocok untuk dipadukan. Memang tidak ada aturan pasti mengenai hal ini, namun tips ini bisa kalian coba untuk menemukan perpaduan font yang baik. Kita lihat contoh logo berikut. Perpaduan fontnya sangat cocok, di mana huruf X dari kedua font tersebut hampir sama tingginya. Tips nomor 5, hindari kombinasi double script. Aku tahu bahwa yang satu ini mungkin tiap orang berbeda selera ya. Namun tetap saja kalau perpaduan dua font script yang berbeda akan terlihat kurang pas. Ya, enak. Maksudku di sini adalah perpaduan untuk heading dan body text-nya. Bagaimana menurut kalian? Tips nomor 6, kombinasi klasik. Coba padukan sans serif sebagai heading dengan serif sebagai body text untuk membuat tampilan klasik dan terlihat profesional. Keduanya terlihat cocok karena ada kontras yang seimbang yang kita bicarakan sebelumnya guys. Ini adalah ketika membaca sebuah guys. Tips nomor 7, ukuran golden ratio. Awal mula aku tahu tentang ini adalah ketika membaca sebuah blog tentang UI UX. Dan ini sering aku praktekkan sampai sekarang. Angka golden rasionya adalah 1,618. Ya, teori. Jadi kita lihat contohnya. Misal body text kita menggunakan 20 poin. Sehingga ukuran subheadingnya tinggal kita kalikan 20 poin kali 1,618. Hasilnya adalah 32,36 yang akan dibulatkan menjadi 32 poin. Selanjutnya ukuran headingnya adalah 32 poin dikali 1,618. Hasilnya adalah kan ya, memang ya. Tapi itu dia ilmu untuk kombinasi teks memang harus kita biasakan dan kita pelajari. Hello guys, welcome back to my channel. Ya. Channel apa? Kurang lebihnya seperti itu.
kita mulai masuk ke font and face. Tadi sudah disampaikan bahwa pemilihan font ataupun kombinasi warna, kemudian kombinasi ukuran, pemilihan jenisnya, itu ternyata sangat berpengaruh terhadap informasi yang disampaikan. Kayak tadi Latin semua, ya nggak bagus, jelek atau apa ya? Saya bilang terlalu jauh, ukurannya yang header besar sekali, kemudian di bawahnya juga kecil sekali ya, yang kurang bagus. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke font and face. Teks merupakan elemen multimedia termudah ya untuk digunakan di multimedia, paling mudah. Tapi paling susah juga nyari selahnya. Nyari selahnya font mana dengan mana yang bisa dikombinasikan sehingga menghasilkan informasi yang bagus. Terus kemudian pengguna komputer sudah tidak asing dalam proses font. Mungkin teman-teman sering pakai di Word sudah ganti-ganti font, tapi perlu dilihat dan perlu diamati. Teman-teman harus sering nilai ini, sering melihat, tadi saya bilang sering melihat yang bagus-bagus deh, tulisan yang bagus-bagus. Sekiranya tulisan yang cocok untuk dikombinasikan atau tulisan yang nggak cocok untuk dikombinasikan. Faktor yang mempengaruhi keterbatasan keterbacaan, size atau dan style, background dan foreground yang tadi saya bilang, ya warna, gradasi warna, kombinasi warna antara merah dengan kuning, kuning dengan hijau atau hitam dengan putih. Nah, itu sangat-sangat mempengaruhi keterbacaan. Yang ketiga leading. Leading itu nanti kita tahu bahwa kalau kita bikin teks itu ada spasi antar paragraf. Nah, kalau di situ informasinya contoh rata tengah, kayak tadi misal. Kayak tadi, ini. Si billboard ini kalau misalnya dia spasinya, jarak antar paragrafnya kok terlalu jauh, atau bahkan nggak konsisten, yang atas yang ini dekat, ya. Terus kemudian yang ini jauh, nggak enak dilihat. Nah, ini konsisten nih, jarak antara paragraf 1, 2, 3, 4 konsisten. Nah, itu dia yang kita maksud dengan leading. Oke, kemudian, nah ini, different types of font. Ini ada beberapa, Arial Black, Comic Sans, MS, Courier New, Georgia, Impact, Times New Roman. Teman-teman bisa tahu, teman-teman bisa lihat di Office mungkin kalau yang simpelnya. Nah, ini different font and size. Bayangin aja kalau iklan tadi tulisannya begini nih. Ini gede, bawahnya ini kecil, nggak enak banget dilihat. Ya, jadi hati-hati dalam memilih ini sama ini ukuran. Ya, kalau milih ini kayak tadi di video tadi ataupun yang saya sampaikan sebelumnya, ya konsisten lah dengan ini. Mau perbedaan ukuran, ya perbedaan yang tidak terlalu menonjol, ataupun mau seperti ini atau bahkan mau seperti ini bisa. Tapi ya harus benar-benar dikombinasikan dengan baik. Jangan sampai ini dikombinasikan dengan ini. Aneh kan? Karena ini arealnya sifatnya agak melebar. Nah, sekarang ini, sedangkan si impact ini mengerucut ke dalam. Jadi teks yang nantinya lebar akan dikombinasikan dengan teks yang kecil, itu nggak enak dilihat. Ya, itu dia. Nah, ini kalau ini sering pakai sama teman-teman di kantor. Ya, ini untuk formal lah. Teks formal, ya, tinggal mengkombinasikan aja. Kombinasinya kan biasanya ada judul, surat keluar, bla 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 bla, fontnya 14 kan, isinya 12, biasanya kayak gitu. Judulnya fontnya 14 plus bold, isinya 12, itu ya enak lah, standar dan enak dilihat. Karena banyak orang mau kelihatan bagus, mau kreatif, kayaknya kreatif sih, tapi begitu dilihat nggak enak. Nah, ini bagaimana milih font? Nah, mungkin saya juga termasuk orang yang salah nih memilih font ini. Ya banyak, tapi nggak tahu bisa dibaca apa nggak. Mudah-mudahan bisa. Ya, namanya juga kita sama-sama belajar. Choose a font that is legible and easy to read. Ya, saya kalau dalam kondisi seperti ini, saya mau menampilkan informasi yang banyak, saya tidak akan memakai font Latin. Ya, karena font Latin ataupun font yang seperti ini, atau bahkan mungkin tadi
Kalau sampai saya mendeskripsikan banyak hal itu pakai font ini, nggak enak dilihat. Atau bahkan pakai font ini, nggak enak dilihat. Kenapa? Karena saya ada poin banyak yang harus saya sampaikan. Sama kayak di buku deh. Mana ada sih buku yang full satu buku fontnya jenisnya Lucida handwriting? Nggak ada. Tapi biasanya kalau nggak Arial ya kalau nggak Times New Roman. Karena itu konsisten, kecuali hanya di bagian header atau hanya di bagian sticky note-nya buku. Bolehlah pakai ini. Tapi kayaknya nggak ada deh buku yang ratusan lembar fontnya kayak gini ataupun bahkan kayak gini. Bacanya itu, waduh ya Allah, bacanya malas. Ya, makanya perlu juga dilihat kalau teman-teman lagi seperti saya lagi menyampaikan banyak hal. Sebisa mungkin pilih teks yang standar saja. Standar, jangan dirapetin. Sekarang kita exit coba. Kita keluarin ya. Kita keluarin. Coba bayangkan kalau ini tadi saya rapetin. Saya rapetin. Nah. Tuh. Bacanya ya kelihatan sih, tapi kayaknya di mata kurang pas. Kurang enak. Makanya tadi leading itu sangat-sangat penting. Atau bahkan saya giniin. Oh, enak nggak? Nggak enak. Nggak enak dilihatnya. Ya kan? Baca bisa dibaca, tapi kok aneh gitu tulisannya. Sudah. Mendingan saya standarkan saja lah. Mana tadi? Mendingan saya standarkan saja lah. Ini juga lebih enak dibacakan. Standar biasa. Tapi bisa milih ini. Dikombinasikan dengan leading sama jenis fontnya. Saya pakai Arial isi. Jadi dia tidak terlalu melebar. Tidak terlalu mepet ke dalam. Ketika saya present ya sudah. Saya bisa bilang ini. Jadi saya mengusahakan misalnya contoh ada yang bilang bahwa cara saya ini kurang pas untuk menyajikan teks, tapi saya berusaha supaya this is easy to read. Saya berusaha untuk itu. Ketika nanti fontnya ganti, saya merasa bahwa ini nggak gampang untuk dibaca. Itu yang pertama. The different effect and colors of a font can be chosen to make the text look distinctive. Ya, different effect and colors. Nah, ini saya pilih warna hitam karena sangat-sangat kontras dengan putih. Ya, enggak. Sekali lagi dibayangin aja kalau ini saya pakai warna abu-abu. Saya pakai warna abu-abu. Kayak gini kecil-kecil, saya pakai warna abu-abu deh. Nggak enak juga dilihat. Ya, ini pelajaran memang membosankan, tapi ini penting ternyata. Bahkan orang bikin presentasi kalau misal contoh punya klien atau teman-teman nanti satu saat harus presentasi di depan teman-teman peri yang lain. Supaya sangat tidak membosankan, tidak boring. Jujur saya orang yang paling sensitif kalau ngelihat presentasi atau poster yang warnanya ngaco, warnanya backgroundnya merah, tulisannya hijau, atau bahkan tulisan hijau ada garis di tepi warnanya merah. Saya paling sensitif lihat itu, nggak enak dilihatnya. Kombinasi warnanya ya sedikit ramai tapi ya mungkin pengen kreatif tapi terlalu ramai. Ya mendingan yang biasa saja. Backgroundnya putih, otomatis kontras satu warna itu akan menjadikan perhatian kita teralih ke teks tersebut. Terus sekarang try to use different colors within the same presentation. Ya, sekarang saya coba nih. Dalam satu presentasi ini saya coba menyegarkan teman-teman dengan ini. Menyegarkan mata teman-teman dengan ini. Kalau ini saya hapus,
Gimana? Gundulan kayak gini. Nggak enak dilihatnya. Mungkin memang bisa tersampaikan, tapi nggak enak disampaikan. Dilihatnya. Tapi tolong sekali lagi, ketika bikin yang seperti ini, carilah kombinasi yang memanjakan mata. Sekarang saya contoh ini nih. Yang ini saya rubah ke hijau. Sorry. Yang ini saya rubah ke hijau. Ini saya rubah ke kuning. Ini saya rubah ke biru. Ini saya rubah ke merah. Ini saya rubah ke ini. Saya tidak akan memaksakan ke teman-teman, tapi saya harus bilang bahwa ini nggak enak dilihat. Ini nggak enak dilihat. Warnanya terlalu mencolok. Ya, warnanya terlalu mencolok. Tapi mungkin teman-teman ada yang beranggapan, oh ini enak dilihat. Tapi menurut saya enggak. Saya lebih prefer untuk enak yang seperti ini. Karena ini warna-warna kalem untuk bisa kita kombinasikan. Ya. Warna-warna kalem, jadi nggak neko-neko, nggak milih yang, bahkan saya tidak memilih untuk warna-warna gelap. Kenapa? Karena di sini saya sudah membawa warna gelap, ya, desainnya si presentasinya sudah gelap. Saya coba refresh teman-teman dengan ini. Nah, itu yang jadi pertimbangan, ya. Ini kenapa kita diminta untuk use a few different colors within the same presentation. Try to use few typeface within the same presentation. Play with the style and size to match up the purpose and importance of the text. So, saya juga tidak akan biarkan saya bikin presentasi seperti ini. Saya tidak akan biarkan bikin presentasi seperti ini. Ya. Contoh. Ini saya kecilin lagi. Ya oke, ya bisa dibaca, tapi tidak enak dilihat, ya. Itu kenapa sangat pengaruh, kenapa teorinya ada, di bukunya ada tentang teori ini, untuk different view typeface, kemudian different colors itu ada. Kenapa disampaikan? Karena memang bagi mereka-mereka yang pemerhati multimedia, mereka sangat-sangat sensitif dengan wujud dari tulisan ataupun gambar yang mereka hadapi. Terus kemudian drop caps and initial caps can be used to accent the words. Kalau saya ngomong gini, bagaimana memilih font? Ada yang aneh. Kalau menurut saya bisa dibaca, tapi sedikit aneh ketika melihat judul itu tidak ada kapitalnya, ya. Kita tidak memiliki huruf kapital atau sebagai penekanan. Mana sih yang harus ditekankan, mana sih yang harus dikapitalkan? Kita harus benar-benar bisa memilih, teman-teman. Kita harus bisa benar-benar milih sesuai dengan kebutuhan. Anti-alias can be used to make a textbook gentle blended. Ya, jadi kalau mau menyampaikan informasi berdasarkan buku ini, itu sudah langsung harus to the point, ke artinya poinnya, nggak usah pakai arti-arti yang lain, nggak usah pakai alias ini, karena menurut teori ini bukunya siapa ya? Sebentar, saya ada kok. Multimedia system. Ini bukunya nggak ada namanya. Oh, punyanya Lovely Professional University, ya. Dia punya ahlinya di situ. Jadi saya referensinya ke situ. Jadi menurut mereka penyampaian
sesuatu yang to the point itu sangat-sangat berpengaruh. Ya. Terus kemudian in case of text link, web page message can be highlight. Text link. Oke. Kalau ini contoh saya mau wait ya. Bentar. Saya mau nyetel ini misal. Contoh. Saya mau buka video ini, apalah. Oke. Kita copy. Kita masukkan ke sini. Ini memang bisa dilihat, bisa diklik, bisa dibaca. Tapi akan lebih menarik atau akan lebih bagusnya ini langsung di text link aja, atau bahkan mungkin saya pakai tombol. Atau ini nih misal contoh saya tautkan. Saya tautkan kemana? Ke sini. Ke http bla 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 YouTube ini di sini. Jebret. Jadi tanpa perlu ini, kita tinggal klik ini, strip, dia sudah bisa buka browser secara otomatis ke bagian sini. Ya. Jadi kayak tadi kita, kalau tadi kan contoh YouTube. Nah, ini dibahas di sini website ya, web page. Jadi jangan URL-nya, jangan http bla 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 yang dicantumkan. Kita sudah ada fitur hyperlink kok. Lebih menarik lagi teks, misalnya berarti ini nanti kita membahas tentang teks. Kita arahkan aja ke mana? Ke video yang membahas tentang teks. Gitu, teman-teman. Terus meaningful words and phrase can use the link and menu items. Oke lah, ini nggak perlu kita bahas. Overcrowding of text single page should be avoided. Nah, ini kayak tadi udah kita bahas tuh, yang di video juga. Kalau kelihatan padat banget, jadi nggak enak dilihat ya. Do not use decorative passage for longer paragraph. Ya, kalau mau kayak gini, saya mau paragraf. Nah, ini aja deh, nanti di bawah. Nanti bisa lihat di sini nanti. Kita bahas nanti. Oke. Kemudian selanjutnya ada using text in multimedia. Elemen dasar multimedia adalah teks, hindari kepadatan teks. Ya. Teks sedikit dapat dibaca dengan mudah, yang sedikit. Banyak informasi dalam presentasi multimedia bukan cara baik untuk transfer informasi. Jadi sedikit-sedikit lah, artinya jangan satu paragraf besar gitu. Mengkombinasikan dengan elemen seperti grafik, diagram, membantu mengoreksi teks. Oke, tadi yang kita bahas nih, yang decorative passage longer paragraph. Jadi kalau sudah kayak gini, jangan neko-neko, nggak usah dikasih bolding, atau nggak usah dikasih ganti font, atau nggak usah dikasih group layer. Mendingan langsung aja nih. Ini karena ini kebetulan informasinya paragraf ya. Kebetulan informasinya paragraf. Nah, di sini ada good, yang di sini dinilai good ya. Yang ini nggak bagus. Ini nggak bagus. Ini masih ada spasi, masih ada membedakan antara judul dengan isi. Ini oke lah. Kalau ini dilihat nggak enak. Gambarnya, tata letaknya juga nggak enak. Ini nggak enak. Kenapa bisa begini? Ininya juga nggak enak, ya. Nggak ada spasinya. Semuanya langsung tersambung ke bawah. Ya, makanya layout ini sangat berpengaruh. Tadi juga disinggung bahwa do not use decorative passage for longer paragraph. Jadi nggak usah dekorasi macam-macam lah di paragraf kayak gini. Kalau mau ngasih gambar ya cukup gambar, teksnya sebagaimana mestinya. Ini nanti pengaruh. Kalau misalnya teman-teman mungkin kalau pas skripsi nanti juga sudah ada template-nya sebenarnya. Tapi kalau template-nya ngasal ya akhirnya nggak enak juga dilihat. Oke. Itu terus mana?
Oke, kemudian different leading. Di sini kita bahas tentang spasi tadi. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini terlalu rapat, juga nggak enak bacanya. Ini yang terlalu renggang, karena informasi sedikit juga nggak enak bacanya. Kalau ini mending. Nah, tadi saya longgarkan, karena informasinya akan banyak, dan fontnya kecil. Kalau fontnya kecil terus kemudian saya rapatkan kayak tadi contoh, nggak enak dibacanya. Jadi penempatannya itu sebenarnya seperti ini. Oke, nah ini yang color background tadi. Color background saya bilang backgroundnya gelap, tulisannya wireng sisan, nggak enak. Nggak enak sama sekali. Jadi kita harus punya kombinasi yang pas. Backgroundnya terang, foregroundnya gelap. Atau sebaliknya. Ketika foreground terang, backgroundnya gelap. Berarti kalau ini putih, ininya harus backgroundnya hitam. Atau mungkin warna gelap. Ya, itu yang bagus. Oke, nah ini juga ada penggunaan teks di dalam poster. Ini apa jadinya kalau ada gambar ini teksnya jelek, teksnya kurang begitu menarik, teksnya alay. Artinya kalau orang sekarang bilang alay, fontnya font macam-macam. Ini kan mendingan ditulis biasa seperti ini, besar semua, tapi bisa dibaca di summer vacation, bla bla bla. Kita bisa baca. Nah ini kadang ini juga pengaruh juga nih. Ini kadang sekarang nggak bisa dibaca, ya. Ini juga ada fontnya. Nah ini teman-teman harus benar-benar, makanya saya bilang harus sering lihat yang indah-indah, tulisan yang indah. Oke, ini poster. Oke, itu aja materi hari ini. Sekarang saya sedikit mau memperlihatkan wait. Mana tadi? Premiere. Oke. Nah, kebetulan saya lagi ada tugas pribadi dari orang tua disuruh buat video pembelajaran. Nah, ini saya juga nggak akan berbicara kalau ini benar atau salah, tidak. Tapi yang jelas ketika saya membuat seperti ini, saya harus benar-benar memilih warna yang bagus lah. Ya, sekarang kalau Lambat contoh ke sekolah loh. ada ini. Sabar deh, Tatak. Ini Didi sudah masuk ke mana video ya? Audio. Teman-teman, kalian melihat Didi tidak? Didi ada di situ tuh. Terima kasih. Simple sebenarnya, belajar kayak gini. Kita Ketika bangunkan Didi background ini sambil mungkin menyanyi. tidak terlalu menarik, mencolok, teman-teman bisa lihat nih. Warnanya ini bukan biru, bukan hijau tua, ataupun bukan ungu. Bukan ungu tua, karena backgroundnya merah. Jadi kalau saya lihat dari yang buat juga ini, kayaknya dia mau menampilkan suasana yang ceria. Yuk. Nah, ini juga ada Ayo bangun pagi-pagi. Kalau kita Jadi warnanya itu, gradasinya itu selalu berubah, karena memang teksnya juga komunikatif ya. Nah, terus saya kayaknya karena sambil presentasi jadi putus-putus, agak berat. Nah, ini saya kebetulan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum untuk bikin video. warahmatullahi Ini suara wabarakatuh. beliau, saya harus kasih Anak-anak, teksnya. apa kabar Nah, pagi ini ini? sengaja Semoga saya kalian dalam keadaan sehat. Kenapa? Karena ini backgroundnya, ini warnanya sedikit kotor. Artinya bukan polos cerah ataupun bukan polos gelap. Tapi di sini ada kotoran di sini. Ya, yang mana saya harus menarik perhatian anak-anak SD supaya dia bisa lihat. Otomatis saya ambil langkah, harus ada subtitle yang di bold, ya, supaya tidak langsung nyemplung, apa ya,
bilangnya tidak langsung menyatu dengan background yang di sini. Bayangan saya kalau warna putih ini langsung nyemplung di background ini, akan terlihat sedikit blur putihnya, karena akan kalah sama warna kayu. Sebaliknya, kalau saya hitamkan juga tanpa background, tanpa frame ini di sini, juga akan mengganggu karena di sini ada hitamnya. Nah, sekarang kalau kondisinya seperti ini, solusinya ya otomatis kita membuat subtitle yang ada bloknya, di blok semua jadi hitam. Nah, nanti warna untuk menarik mata itu ada di sini. Sudah tidak tergantung pada menarik mata untuk subtitle loh ya. Sudah tidak perhatian pada background, tapi pada foreground ini. Foreground saya bilang saya harus menyantumkan warna hitam dan putih. Saya tidak akan menyantumkan warna hitam dan merah. Hitam dan merah akan merusak atau akan mengganggu konsentrasi anak terhadap background. Ketika background ini rame, saya usahakan ini biasa saja. Semua, amin. Kali ini kita akan belajar dengan tema organ gerak hewan dan manusia. Subtema organ gerak hewan. Anak-anak, sebelum intinya kalau mungkin saya jarang lihat film ya, mungkin nanti teman-teman kalau pas lagi lihat film di rumah atau di mana lah gitu, nanti teman-teman bisa lihat ya, subtitlenya itu langsung menyatu dengan gambar film atau ada pemisah tersendiri, ada frame tersendiri. Tapi beberapa film yang mungkin ndak terlalu padat ya warnanya ya, mungkin dia akan langsung menyatu kepada film, ndak ada frame-nya. Tapi kalau film yang warnanya padat, gradasi warnanya tinggi, saya rasa dia akan ambil keputusan untuk pakai frame supaya ketika kita baca subtitle itu tidak terganggu dengan movie yang berupa background yang lagi bergerak. Itu. Belum belajar Oke lah, ini hanya sekilas saja tentang apa yang sebagai berikut. sedang saya pelajari. Kemudian sekilas juga terkait dengan mungkin teman-teman nanti yang mau belajar pakai ini. Jadi kita punya Premiere ataupun beberapa aplikasi itu. Kita kalau mau edit video yang akan kita satukan, kita masukkan terlebih dahulu ke project di sini ya. Kita masukkan ke project, kita drag di sini. Kayak saya kebetulan punya lebih dari satu part. Ini part 1 saya. Nah, di sini saya masukkan di sini. Masukkan satu-satu. Video ini saya masukkan satu-satu nih. Kemudian saya drag. Saya drag aja ke sini. Sebentar. Mana satu contoh deh video deh. Atau enggak ini deh. Saya drag di sini. Nah, yang atas ini teman-teman untuk gambar, yang di bawah untuk audio. Nah, ini sekilas aja deh. Nanti kita coba dari awal. Pertemuan-pertemuan besok mungkin kita coba dari awal. Ini hanya sekilas aja. Dia bisa menampilkan video yang ada audionya dan bisa dia pisah. Di sini nanti kalau ada audio dan video, ini nanti dipisah. Di sini bagian videonya, di sini bagian audionya, teman-teman. Ya, bagian audio bisa kita pisah dan bisa kita edit. Kayak ini sudah saya pisah nih. Ini pisah. Ini gambar, ini visual, ya kan? Ini audio bisa saya besar kecilkan. Nah, masukkan source project-nya sama di sini kalau di Premiere. Kalau di Premiere sama di sini semua, masukkan di sini semua. Ini nanti bisa kita edit, bisa kita kasih efek, ya, bisa kita kasih blur dan lain sebagainya. Nah, ini hanya pas kebetulan saya lagi bikin ini, makanya saya presentasikan. Besok-besok mungkin kita coba untuk bikin sesuatu yang sifatnya mulai dari awal, dari teks, gradasi warna, ataupun gambar yang ditumpuk dengan teks dengan warna tertentu. Oke, karena sudah
zuhur, azan. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang mau didiskusikan mungkin dari teman-teman? Pak, mau tanya, Pak. Sebentar. Saya besarkan dulu mic saya. Ya, Bu. Gimana, Bu? Nova, Pak, mau tanya. Itu tadi formatnya pakai videonya bentuknya apa, Pak? Formatnya HDV, apa? MP4. Kalau saya pakai MP4 bisa. Kalau di di Premiere saya sering pakainya MP4. Oh, gitu. Untuk pertama kalinya HDV. Saya tadi pas saat saya nyoba itu ada muncul mau formatnya HDV atau DV, Pak. Oh, itu ini ya. Waktu bikin project pertama ya? Iya, Pak. Itu apa ya? Saya masih Itu nggak paham. sebentar. Yang ini bukan. Saya coba presentnya. Sebentar. Ini ya. New project. Yang ini ya? Di sini ya? Iya, Pak. Ya itu kan ada yang ada capture-nya. Nah, itu DV apa? Enggak, ini dibiarin HDV, aja, Pak. pakai DV aja. Karena HDV terlalu berat nanti kalau HD. Saya pakai DV aja udah berat banget. Udah nggak apa-apa. Nanti Pilihannya nanti kalau di Premiere Pro kita bisa rubah. Kita mau ekspor ke dalam format apa? Di sini media. Ayo, lama banget nih. Nah, kan udah mulai lelet nih. Bentar ya. Ekspor media, ayo. Lelet banget. Jadi pokoknya kalau pas masuk bikin project pertama nggak apa-apa pakai DV tadi. Nanti kalau dicoba di sini diekspor media, aduh nggak muncul ya. Nggak muncul. Kayaknya udah mulai lelah ini laptopnya. Nanti di sini bisa muncul pilihannya apa aja, mau 3GP, mau MP4, mau MKV. Kita nanti besok deh minggu depan kalau sudah mulai praktek langsung kita bisa pilih. Tapi yang jelas sekarang tahapnya baru ini aja dulu. Coba pakai input text. Kalau mau input text pakai ini bisa langsung dimainkan ke sini atau nanti jangan bingung, otomatis dia akan muncul di sini, di atas tuh. Dia akan muncul, ya. Akan masuk ke sini. Atau kalau enggak pakai bentar. New caption. Title mana title? Kalau di yang CS 6 ke bawah di sini, di new item ada title. Di tempat Merova ada title enggak? ada kayaknya, Pak. Ada ya. Nah, kalau di saya nggak ada karena saya versi 6. Yang di bawahnya mungkin ada. Di sini ini coba tambahkan title, itu nanti muncul teks. Kita bisa ngedit teks. Bisa milih warna, bisa milih background kayak apa. Bisa milih fontnya juga kayak apa. Nanti bisa di situ. Oke, edit clip. File new. Ini kalau di saya di sini. Di mana? Kok nggak ada title di sini? Ini legacy title. Sip. Ini nanti akan muncul nih begini nih. Muncul, aduh, gesernya susah. Nah, ini nanti muncul begini nih. Teks, nanti bisa contoh. Mau boleh dipilih fontnya apa, ya tuh kan mulai lelet. Nah, fontnya ini misal contoh, kemudian nanti bisa dipilih di sini font family apa, leadingnya berapa. Waduh, ini ngehang. Oke lah, itulah. Nanti bisa dicoba. Saya nggak mau edit yang ini, takut projectnya nanti hilang. Saya jadi dimarahin ibu negara nanti. Oke lah, itu ya, bisa dicoba ya nanti ya. Nah, terus yang tadi yang
portable saya coba buka lagi deh. Nanti saya coba bikin tutorialnya. Karena kebetulan saya pakai yang nggak portable. Tapi harusnya sih bisa karena kemarin teman-teman SCF multimedia bisa buka pakai itu. Mungkin nanti ini aja di-download semua, diekstrak, dicoba buka .exe-nya. Bagian aplikasi yang .exe-nya coba dibuka mungkin. Kalau Pak Hendra udah bisa belum? Oh, Pak. Ya, Pak. Saya Udah bisa? CS5, Pak. Install atau portable? Instalan, Pak. Oh, ya udah. CS5, CS5. Nggak apa-apa. Ya mungkin teman-teman yang lainnya kalau misalnya belum ada, nggak apa-apa pakai yang portable yang ada di MS Team itu. Dicoba lagi deh. Nanti saya coba ulang. Barangkali ada yang salah tuh sama downloadan. Oke, yaudah. Gitu aja. Nggak ada lagi ya. Oke, kalau begitu karena sudah zuhur, kita bentar lupa, saya belum ini. Saya capture dulu deh absennya deh. Sebentar ya. Lupa saya. Saya ini dulu, saya foto aja deh. Hari ini berarti yang nggak datang Mas Nara sama Pak Nur ya kayaknya ya, nggak ada ya. Pak Nur nggak datang ya. Oke deh, gitu aja rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi sebelum mengakhiri saya mendoakan semoga semuanya sehat, keluarga sehat, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian yang lagi kurang sehat juga segera fit kembali. Tetap bahagia ya. Kita saling support ya, tetap bahagia semuanya. Happy, insya Allah semuanya sembuh kembali seperti semula. Amin. Gitu, terima kasih banyak dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Saya Jilat ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak.